Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Hesti, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sistem hukum pidana adat Bali dan juga sistem hukum pidana Indonesia. Saya akan mencoba menjelaskan secara umum dan juga membandingkan kedua sistem hukum pidana tersebut. Nama saya Rizka Fauziah Syafrina dengan NPM 189. Sistem hukum pidana di Indonesia ini terdiri dari dua sistem hukum, yaitu Kitab Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Adat. Nah, kedua sistem ini berjalan secara beriringan. Selanjutnya mengenai sejarah hukum pidana Bali. Sistem hukum adat pidana Bali ini telah berkembang sejak zaman kerajaan Bali terdahulu, di mana hukum adat ini digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuannya yaitu untuk menjaga keseimbangan antar manusia, Tuhan dan alam pada waktu itu. Nah, pada waktu itu pelanggaran hukum adat disebut delik adat dan dihukum dengan sanksi yang bersifat magis sosial atau ritual keagamaan untuk memulihkan keharmonisan. Nah, meskipun hukum kolonial Belanda diterapkan, pada saat itu hukum adat Bali tetap dihormati dan digunakan untuk menyelesaikan konflik lokal. Bahkan adat tersebut berlaku hingga saat ini. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, hukum adat pidana Bali diakui dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan daerah seperti Perda nomor 4 tahun 2019. Undang-undang tersebut, pasal tersebut memperkuat peran desa adat dalam mengatur kehidupan sosial dan menyelesaikan sengketa. Hukum adat pidana Bali tetap relevan hingga kini. Selanjutnya mengenai dasar hukum dari adat Bali itu sendiri, yaitu yang pertama Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2003 tentang desa adat yang mengganti istilah desa pakraman menjadi desa adat. Lalu yang kedua ada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sebelumnya saya sudah jelaskan, yang menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Mengenai sumber hukum pidana adat Bali, itu bersumber dari tentunya karena hukum adat berarti dari hukum yang tidak tertulis. Nah, yang pertama itu dikenal dengan awig-awig. Nah, di Bali ini awig-awig ini dan juga ada parman atau aturan yang aturan yang bersifat lanjutan. Nah, awig-awig ini merupakan sumber hukum tertulis dari hukum pidana adat Bali, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dituliskan semacam sastra dresta atau dalam bentuk kitab-kitab agama. Lalu ada paswara, yaitu bentuk keputusan, dan ada parisada, Hindu Dharma, serta karya-karya ilmiah tokoh-tokoh agama. Nah, lalu yang kedua itu bersumber dari ajaran agama juga, yaitu ajaran agama Hindu yang bersumber dari moral dan prinsip spiritual dalam penerapan hukum adat. Lalu selanjutnya ada dari kitab suci Hindu atau Weda. Selanjutnya mengenai dasar hukum dari awig-awig itu terdapat Peraturan Gubernur Bali nomor 4 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Bali pasal 1 ayat 13 dan 14 yang mana berbunyi awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh desa adat dan atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu dan tamiu. Lalu yang selanjutnya, parman adalah aturan atau keputusan sebagai pelaksanaan dari awig-awig atau mengatur hal-hal baru serta menyelesaikan perkara adat atau wicara di desa adat.
melanjutkan mengenai awig-awig tadi, awig-awig itu diartikan sebagai sesuatu yang baik. Nah, awig-awig ini merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh desa yang ada pada umumnya menyangkut patokan yang bertujuan memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat adat. Nah, sehingga di dalam awig-awig itu dapat dijumpai apa saja yang menjadi tindak pidana atau apa yang dapat disebut sebagai tindakan melanggar atau tindak kejahatan. Nah, di dalam awig-awig ini terdapat sanksi sanksi untuk perbuatan yang dilarang tersebut. Nah, sanksi ini dapat dijatuhkan kepada seseorang, keluarga, atau dibebankan kepada masyarakat desa itu sendiri. Akan tetapi hal ini tergantung dari kualitas perbuatan tersebut. Lalu tidak adanya pemisahan antara kejahatan atau crime dan pelanggaran seperti dalam KUHP. Jadi di sini terlihat jelas perbedaan antara sistem hukum pidana Bali dan juga sistem hukum pidana Indonesia, yang mana di dalam KUHP itu ada pemisahan antara kejahatan dan juga pelanggaran, sedangkan dalam hukum pidana Bali itu tidak ada pemisahan antara kedua hal tersebut. Selanjutnya mengenai jenis tindak pidana adat Bali. Nah, terdapat 4 jenis yang diuraikan di sini. Yang pertama, tindak pidana adat kesusilaan. Nah, di dalam tindak pidana adat Bali ini ada yang disebut Lokika Sanggraha, atau tindak pidana ini yaitu hubungan cinta yang berakhir dengan pengingkaran janji menikah. Lalu ada Drati Krama, ya, itu merupakan tindakan perzinahan. Lalu ada Gamian Gamana, merupakan hubungan seksual antar kerabat dekat. Mamitra Ngalang, hubungan pria beristri dengan wanita lain. Lalu yang selanjutnya ada Kumpul Kebo, itu tidak asing di masyarakat kita, yaitu hidup bersama tanpa menikah. Lalu selanjutnya yang kedua ada tindak pidana adat harta benda. Itu merupakan pencurian atau perusakan terhadap benda suci. Lalu yang ketiga, tindak pidana adat kepentingan pribadi, itu mencakup mengucapkan kata-kata kotor atau itu memisuh, lalu memfitnah. Lalu yang selanjutnya ada menipu atau berbohong. Lalu yang keempat, ada pelanggaran adat karena kelalaian. Nah, tidak melaksanakan kewajiban adat atau ayahan desa, lalu lalai membayar iuran adat atau papeson. Selanjutnya mengenai jenis dari sanksi adat itu sendiri atau disebut dengan tridanda. Ada 3 jenis sanksi dari hukum pidana adat Bali. Yang pertama ada artha danda. Ini berupa denda berupa uang atau barang. Contohnya yaitu pembayaran dedosan. Lalu yang kedua ada jiwa danda, yaitu merupakan hukuman fisik atau psikis. Contohnya pengucilan dari masyarakat atau bisa juga disebut dengan sanksi sosial. Lalu yang ketiga ada sangaskara danda, itu merupakan hukuman yang berupa ritual keagamaan untuk memulihkan keseimbangan magis. Contohnya yaitu upacara maprayasaita untuk menghilangkan kekotoran gaib. Selanjutnya ada asas dan prinsip hukum pidana Bali, yaitu yang pertama ada religio magis, yang kedua komunal, yang ketiga kontan dan secara konkret, lalu yang keempat ada dinamis. Nah, prinsip dalam hukum pidana adat Bali itu ada kepatuhan serta keseimbangan. Lalu yang kedua, trimurti sebagai suatu keyakinan. Selanjutnya, sejarah hukum pidana di Indonesia itu berawal dari Kode Penal Prancis, lanjut ke WVS Holland, lalu WVS Netherlands serta selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli menjadi KUHP.
Nah, pada masa kolonial Belanda, hukum pidana adat mulai tergeser oleh penerapan hukum barat. Nah, tahun 1918, pemerintah kolonial memberlakukan Wetboek van Strafrecht itu atau kitab KUHP untuk wilayah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, WVSNI ini diadopsi menjadi KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hingga kini, KUHP yang digunakan sebagian besar masih merupakan warisan kolonial meskipun telah mengalami beberapa revisi, dan pada 2023 Indonesia mengesahkan KUHP baru yang menggantikan KUHP lama, menandai era baru dalam sistem hukum pidana nasional. Sumber hukum pidana Indonesia selanjutnya yaitu bersumber dari hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis ini dikodifikasi menjadi KUHP dan KUHAP. Lalu yang kedua ada juga yang tidak dikodifikasi. Lalu selanjutnya hukum tidak tertulisnya itu terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 1951, yaitu pidana adat diberlakukan di daerah yang dulu termasuk daerah swapraja. Di dalam sistem hukum pidana Indonesia itu terbagi ada 2 jenis tindak pidana. Yang pertama itu ada kejahatan. Nah, kejahatan disebut sebagai delik hukum. Artinya, sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana. Nah, kejahatan tidak hanya mencakup tindakan aktif, tetapi juga kealfaan atau commission dalam bertindak. Lalu selanjutnya pelanggaran. Nah, pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang atau dianggap sebagai delik ketika sudah diatur dalam undang-undang. Nah, contohnya mabuk di tempat umum. Nah, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut pandang kriminologi itu tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan. Selanjutnya, jenis sanksi pidana nasional atau pidana Indonesia itu menurut Lamintang bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal 2 jenis sanksi pidana. Nah, yaitu yang pertama ada pidana pokok dan yang kedua ada pidana tambahan. Pidana pokok ini mencakup pidana mati, lalu ada pidana penjara, lalu pidana kurungan, dan terakhir ada pidana denda. Sedangkan pidana tambahan itu ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan putusan oleh hakim. Sebelumnya saya sudah menyebutkan apa saja asas dari hukum adat pidana Bali. Sekarang ada asas hukum pidana Indonesia yang paling umum, yaitu ada asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana jika ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan dilakukan, atau bisa disebut dengan non-reaktif. Lalu ada asas kulpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan. Lalu selanjutnya ada asas teritorial, asas nasional aktif, asas universal, asas praduga tidak bersalah, dan juga asas kesetaraan. Sebenarnya masih banyak asas-asas pidana lainnya, tapi saya mengenai tujuan dan fungsi dari pemidanaan, yaitu pemidanaan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat, menimbulkan efek jera, serta memperbaiki perilaku terpidana agar menjadi individu yang lebih baik. Nah, fungsi dari utama pemidanaan ini adalah sebagai sarana pencegahan kejahatan. Nah, sama dengan fungsi dari sanksi pidana adat Bali, yang mana mengharapkan keseimbangan kosmis antara masyarakat adat, dan juga bertujuan untuk memulihkan keadaan untuk menjadi tertib dan juga tentram. Nah, fungsi utama pemidanaan dalam pidana nasional yaitu perlindungan terhadap masyarakat, pemulihan keseimbangan sosial, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.
Nah, pemidanaan juga bertujuan untuk memulihkan kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana dan menjaga norma hukum serta keadilan dalam masyarakat. Selain itu, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, tetapi untuk mendidik dan memasyarakatkan pelaku agar dapat kembali berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kesimpulan yang saya bisa ambil dalam materi kali ini yaitu adanya perbedaan di antara sistem hukum pidana adat dan juga sistem hukum pidana Indonesia, yang mana sistem pidana adat itu adalah merupakan hukum yang tidak tertulis, sedangkan hukum pidana nasional atau pidana Indonesia itu merupakan hukum tertulis yang sudah dikodifikasi. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu dari segi pemisahan antara pelanggaran dan juga kejahatan. Tidak adanya pemisahan antara pelanggaran serta kejahatan di dalam sistem hukum pidana Bali. Sedangkan di dalam sistem hukum pidana sistem pidana nasional itu terdapat pemisahan antara pelanggaran dan juga kejahatan. Nah, banyak persamaan di antara kedua sistem ini, yaitu dari mulai tujuan dan fungsi pemidanaannya itu yaitu untuk keseimbangan serta untuk mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana, dan juga untuk kontrol sosial serta pemulihan keseimbangan sosial. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.